Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Evelyn. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Yang biasanya menjadi partisipan itu selalu punya pengalaman mistis. Berkaitan dengan pesugihan, penglaris, pernah bertemu dengan sosok gaib dan lain-lain. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman? Aku sendiri sebenarnya aku awalnya sih percaya nggak percaya ya, tapi memang ternyata memang mistis itu memang beneran ada dan memang dunia lain tuh memang menurut aku benar-benar ada. Gimana gitu loh. ceritanya? Karena ceritanya jadi aku waktu di Jepang itu memang pada akhirnya memang harus jadinya hidup berdampingan sama ya makhluk dunia lain gitu. Karena memang sebenarnya sebelum kita tinggal di rumah aku tersebut itu memang sebenarnya mereka itu sudah tinggal duluan gitu loh. Jadi kita harus saling menghormati. Aku sih sadar itu gitu. Pernah merasa terganggu nggak dengan kehadiran mereka sebenarnya? Awalnya terganggu karena aku di kamar itu udah nggak ngapa-ngapain aja itu udah mereka tuh ngetok-ngetok pintu, terus kayak yang panci itu dibanting-banting. Pengen banget menunjukkan bahwa gue tuh ada, Mereka eksis gitu. Mereka ekstrim ada. banget dan itu tuh jam 12 sampai jam 1 malam sih biasanya. Terus pintu ketutup, gebrak gitu. Akhirnya hilang sendiri atau ya udah dibiarin ada? Dibiarin aja. Dibiarin udah aja. kita udah udah mulai datang nih gitu. Dan ternyata rumah aku itu saat itu rumah tinggal aku saat itu tuh zaman dulunya 100 tahun atau 200 tahun yang lalu itu ternyata di situ pernah ada banjir yang sangat tinggi sampai orang-orang situ semua meninggal. Dan mungkin salah satunya adalah yang menghuni rumah kamu. Mungkin gitu. dan di depan rumah aku tuh memang kuburan Jepang. Wah, ini penting sekali sih untuk bisa mengakui keberadaan mereka dan akhirnya berdampingan. Ya walaupun mereka ingin menunjukkan eksistensinya, tapi ya udahlah saling menghargai dan menghormati begitu ya. Iya, pada akhirnya aku yang penakut banget, aku pengecut banget, jujur aja penakut banget. Tapi karena udah nerima dan udah ikhlas gitu loh bahwa kita itu hidup di tempat yang sama, udah nggak takut lagi. Wah, saya perlu belajar itu lebih banyak sama gitu. kamu. Karena kan saya juga termasuk orang yang penakut. Banget. Tapi berikut ini adalah seorang partisipan yang ya saya nggak tahu kamu merasakan ketakutan atau enggak. Tapi yang jelas dia adalah seorang perempuan yang mengguna-guna suaminya sendiri. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Wati. Selamat malam Mbak Wati. Selamat malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Untuk saat ini ibu rumah tangga aja. Kadang ada job-job untuk bawa-bawa anak-anak untuk acara-acara entertainment gitu. Oke, jadi freelance. Freelance gitu ya. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Tentang kehidupan saya yang mungkin kelam dan saat ini pun masih saya jalanin. Itu bertemu sama orang-orang pintar yang menurut saya ada yang memang kenyataan hasilnya dan ada juga yang bohong tapi kebanyakan benar. Dan itu saya lakukan karena saya dendam sama suami saya. Oke, apa yang bikin Anda dendam sama suami? Selama 13 tahun saya dibohongin penghasilan dengan uang 100.000 seminggu. Saya menghidupi 6 anak dan berjualan. Itu saya lelah, ingin mengetahui kenapa dia berbuat seperti itu. Saya datengin orang pintar dan ternyata uang itu dipakai untuk ke perempuan. Selebihnya dia sering juga ke orang pintar untuk membeli hal-hal yang
mungkin untuk menutup saya, tidak menuntut dia lebih banyak. Padahal penghasilannya lebih dari itu. Iya, Ada sangat lebih. buktinya. Saya nanya langsung ke perusahaan yang dia kerja, dan ternyata memang benar ada, saya lihat ternyata 500.000 zaman dulu itu memang besar bagi saya. 100.000 saya terima, 13 tahun. Oke, setelah Anda sakit hati, Anda dendam, Anda merasa ditipu, dibohongi, apa yang Anda lakukan? Saya datang ke Orang Pintar dan saya nemuin SMS. Kalau suami saya pernah melakukan hal sama wanita-wanita panggilan. Dan bayarannya tuh sangat menyakitkan saya. Kenapa? Uang yang saya terima 100 untuk orang seperti itu 150. Itu yang buat saya pengen menghancurkan dia. Gimana caranya supaya uang itu tidak ke orang itu lagi gitu. Oke, Saya baca SMS-nya dari siapa ya? dari temannya. Kalau dia tuh pernah melakukan itu sama yang namanya inisial D. Terus ya dia bilang kalau dikasih segitu yang gua cuman gitu doang katanya, sampai apa nggak akan enak katanya gitu. Oke. Sakit banget itu baca itu, Mas. Baik, terus itu yang membuat Anda marah, kesel, dan berangkat ke dukun. Iya, Apa yang Anda minta dari sang dukun ini? saya ingin dia tidak main ke perempuan lagi. Menurut dia yang saya harus lakukan, ambil dia, masukin kantong, terus kamu kubur di kuburan. Gimana cara mengambilnya? Ya saya waktu itu nggak tahu, tiba-tiba ada kayak gitu ya, maaf jadi ini. Aku masukin gitu pasti, pakai ini dong gitu. Dia nggak sadar kalau itu buat aku ambil gitu kan. Udah ambil, udah hasil, saya diam dulu. Lalu malam-malam saya ke kuburan. Saya kubur tuh. Karena saking marah, saya nggak inget saya kemana itu. Nekat gitu, pengen bener-bener gak yang Orang Pintar itu katakan gitu. Terus? Dan ternyata memang ada hasil juga, dia sekarang kayaknya malas gitu. Malas ke perempuan, tapi nggak tahu juga, saya kan nggak tahu di belakang saya gitu. Cuman dalam hal uang masih tetap seperti itu sampai hari ini. Oke. Nah, Anda melakukan itu sebenarnya tujuannya supaya suami tidak berpaling ke perempuan lain aja. Iya, terutama untuk uang dia jangan sampai kemana-mana gitu. Tapi uangnya Justru malah lebih parah. Justru lebih parah sekarang? Lebih parah. Berarti nggak ada gunanya dong yang Anda lakukan, menanam Terus sperma saya dalam kuburan langsung itu? datang lagi ke yang lebih, menurut saya lebih mungkin dari yang pertama gitu kan. Dia menyuruh saya mungkin ke arah lebih rezeki aja gitu katanya. Jangan sampai rezeki kamu nggak ada, suami kamu juga nggak ada gitu. Saya mau disuruh tidur semalam, terus dikasih minum air yang dibikin doa-doa gitu. Saya minum, tapi saya nggak boleh makan konteng. Timun ya. Terus saya lupa waktu itu. Langsung ada kejadian aneh juga gitu. Anda makan, kejadian apa yang terjadi? Yang tiba-tiba baik sama saya, tiba-tiba berubah gitu. Suaminya berubah, jadi nggak baik gitu? Iya. Itu ke siapapun, nggak ke suami saya jadinya. Oke, lalu apa yang Anda lakukan? Ya saya balik lagi kan ke situ. Tapi ternyata si Orang Pintar ini, kamu jangan pulang dulu. Kamu tinggal 1 hari di sini gitu. Terus saya nurut aja gitu kan. Karena pengen lebih apa kesalahan saya. Kamu pernah makan bonteng itu? Iya pernah, saya lupa. Itu harus diulang lagi katanya gitu. Akhirnya diulang. Diulang lagi. Oke, jadi baik, sampai saat ini Anda masih dalam pengaruh itulah ya. Iya. Jadi sampai hari apa ini. yang dilakukan oleh dukun itu ya. Iya. Tapi suami sudah baik lagi sekarang Iya, dia semakin mendekat, gak mau pisah gitu. sama Tapi Anda. hati saya tuh nggak nerima gitu, Mas. Kenapa nggak terima? Gak mau gitu, tapi pengen deket, tapi kayak ada sesuatu yang narik gitu. Ada orang lain kali? Ya ada, tapi itu bukan pacar atau apa gitu. Cuman dekat, hubungan baik aja. Cuman saya tuh nggak mau lepas dari dia, dia juga sepertinya seperti itu. Nggak mau lepas dari Dari teman hubungan baik Anda kerja itu? aja. Hubungan kerja aja. Oke, baik. Apa yang membuat Anda melangkahkan kaki ke menembus mata batin? Untuk apa tujuannya? Saya ingin normal hidup. Apa sih gitu? Saya ingin melakukan itu, tapi akhirnya
kayak banyak kebimbangan dalam hidup gitu. Banyak sekali kebimbangan saya melangkah gitu. Ini Salah mau kemana satunya gitu ya. bimbang diterusin atau enggak Ya, rumah tangga itu, Anda? rumah tangga atau dengan jalan dengan ini, saya tidak menikah lagi tapi jalan dengan yang ini. Tapi saya fokus kerja, cari uang gitu. Tapi sementara suami saya ingin kembali karena anak saya banyak kan. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jawabannya pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Anda juga bisa mendapatkan kebahagiaan kembali seperti yang pernah Anda rasakan. Sebaiknya Anda langsung bertemu dengan sahabat kami, ceritakan semua segamblang-gamblangnya dan sejujur-jujurnya. Ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wati, lahir tanggal 8 Maret 1977. Seseorang yang memiliki intuisi dan jiwa setia yang tinggi. Dan ia dapat merasakan langsung sesuatu yang jahat. Namun di balik sifatnya yang setia, ia menyimpan dendam yang mendalam jika disakiti oleh seseorang. Saya melihat banyak aura negatif di badan Wati yang membuat dendam kepada suami tak berkesudahan. Dari dalam dirinya pun saya mencium aroma bau busuk akibat sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Saya melihat sosok wanita yang hancur mukanya dan menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Wati, tanggal 8 bulan 3 1977. Iya. Ibu Wati ini karena dendam membuatnya datang ke dukun untuk meminta ritual dan jampe-jampe lah ya. Iya. Supaya suaminya baik lalu memberikan uang. Tapi justru sekarang yang ditemui setelah beberapa kali ritual malah kebimbangan. Iya. Antara mau meneruskan hubungan dengan suami atau dengan orang lain. Iya. Begitu ya. Padahal anak sudah ada 6. 6. Gitu, dan mau menghilangkan rasa bimbang dan mendapatkan kejelasan semuanya. Iya. Anaknya itu 6 dari suami yang berbeda-beda. Enggak, dari satu suami. Sebetulnya 13 yang meninggal, 7 yang ada 6. Oh ya ampun, banyak. Oke, iya. Anda pernah ini enggak didatangi sosok mistis atau lewat mimpi atau ketemu Aku langsung? pernah mati suri pas habis melahirkan. Terus aku dibisikin pas aku mau sadar, katanya kamu harus kembali ke dunia, masih banyak urusan di dunia. Itu aja. Terus koma juga karena aku sakit kanker dulu. Tapi sakit banget pas koma itu. Sakit banget kayak dicekek sama hantu gitu. Terus aku nggak sadar di situ. Lalu hari ini apa yang bisa Roy bantu untuk Ibu Wati? Saya tuh bimbang melangkah, meneruskan hubungan dengan keluarga dan suami, atau tetap jalan bersama orang lain yang memang fokus kerja dan cari uang. Itu yang tidak bisa suami terima. Kalau saya balik lagi, anak itu nggak boleh ikut sama saya lagi. Gitu. Sementara saya nggak bisa lepas dari dia, dia juga sama. Karena saling membutuhkan dalam bekerja. Jadi ada orang lain yang ditemui yang ada kaitannya dengan pekerjaan Roy, dan ini yang jadi bikin bimbang mau meneruskan atau enggak. Tambah lagi Bu Wati ini sering datang ke dukun untuk minta solusi, nanya ini nanya itu, dijampe-jampe ritual, dimandiin, akhirnya bikin dia jadi nggak percaya diri untuk ambil keputusan. Oke. Mungkin karena bantuan mistis jadi bimbang sendiri kali Bisa. ya. Kamu melihatnya seperti apa, Roy? Saya melihatnya emang kebimbangannya sangat kacau sekali dan gak jelas gitu jadinya. Nggak stabil, jadi buatnya bingung. Kalau saran saya balik ke pattern awal gimana? Keluarga. Dibersihin dulu gitu kali Oh, ya. dibersihkan. Dibersihin dulu semuanya biar netral dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya kamu tuh udah tahu jawabannya tapi Iya. ragu gitu. Iya. Ragu banget. Hati kecil sih udah tahu ya. Iya. Cuman Dari saya kecilnya tuh bilang apa? sakit gitu, nggak mau gitu. Hati kecilnya emang bilang apa? Pengen bersatu lagi tapi
dengan anak itu jangan jauh dari saya gitu. Karena saya merasa dia tuh seperti anak saya yang meninggal gitu. Ada di diri dia sosoknya gitu. Iya. Sayang banget gitu. Sayang banget. Sama suami. Enggak. Hah? Sama anak yang nggak boleh deket gitu. Yang mulai deket ini. Iya. Jadi ketemu dengan sosok baru, melihat ada sisi anaknya yang hilang itu di laki-laki yang baru ini. Oke. Begitu ya? Iya. Tapi kok di Ibu Wati tuh unsurnya saya kok ngerasa ada magis-magisnya gitu ya. Iya. Ada lagi seperti apa? Aku pernah kayak katanya sih mau dipasang susuk gitu di mana sih ini ya, sampai berdarah gitu. Tapi saya nggak tahu juga itu bener apa enggak gitu. Dan di mana ya, di sisi belakang gitu. Pernah dipasang? Pernah. Masih sampai sekarang? Ya, Belum pernah dibuang? Belum pernah dibuang karena orangnya udah meninggal juga. Dalam penglihatan batin saya ketika kalian bertengkar satu sama lain, ada anak yang jadi korban gak sih? Iya. Dan itu pelecehan seperti itu. Anak saya pernah disuruh bapaknya membersihin di suami. Anak, maaf. Anak wanita. Anak kandungan tapi. Iya, anak kandung. 3 Tiga-tiganya digituin iya, semua. disuruh. Tapi mereka menolak gitu. Dan bilang sama saya. Itu anaknya umur berapa ya? Itu 22 tahun paling besar, yang Oh, udah 17 dewasa tahun. dong. Iya. Sama anak SMP yang wanita. Agak gila ya. Sampai sekarang masih 100.000 per minggu. Malah dia kayaknya sayang banget kalau mau ngasih uang. Kalau saya tahu usaha, pasti dia kayaknya mikir, oh kamu punya duit gitu. Kadang saya harus bohongi dia dulu untuk dapat uang, baru saya bisa dapetin uang itu. Tapi dengan jalan. kemampuannya di atas itu sebenarnya. Iya, sebenarnya dia bisa banyak uang gitu, cuman dia malas atau gimana nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya ngelihat ada satu laki-laki, terus kemudian dia minta tolong. Arwah laki-laki. Bapak saya, Hah? Tolong. Bapak kamu? bapakku, jadi bapak aku dulu diurus sama bapak tiri, tapi dia baik banget, sayang sama saya. 40 tahun saya baru tahu kalau saya bukan anaknya. Dan bapak saya yang sebenarnya itu di Bandung. Tapi dia sudah meninggal. Dan saya nggak boleh tahu kuburannya sama keluarga bapak yang di Bandung. Dan ayah saya juga nggak mau ngasih tahu karena dia sayang banget mungkin sama saya. Jadi dia nggak mau menyakiti saya. Dari situ saya merasa kehidupan saya makin kacau gitu. Perlakuan saudara saya yang berbeda sekarang. Dari mama, anak-anak mama. Ini sosok yang kamu gambar minta tolong tuh maksudnya karena dia sedih, apa dia dalam kesulitan atau bagaimana kondisinya, Roy? Koreksi saya ketika saya salah ya, tapi ayah kamu itu meninggalnya keadaannya tragis. Iya. Dalam kondisi tidak di rumah sakit tapi berantakan. Betulkah itu? Aku nggak tahu, nggak ngeliat. Tapi kamu tahu ini tragis dari mana? Dari keluarga. Kematian tragisnya itu semacam kayak Nggak diceritakan. benturan yang dahsyat di kepala, kemudian otaknya mulai muncul. Makanya ini darah-darah. Iya, Itu kali darah-darah dari kepala ya. gitu, dari kepala. Mereka nggak menceritakan itu. Mereka menceritakan sakit katanya gitu. Enggak sih, itu bohong yang sakit. Yang bener ternyata kematian tragis, kegiles kepalanya ditronton. Dan itu yang membuat keluarga bapak saya tuh nggak boleh saya masuk ke keluarga mereka. Sepertinya kayak apa yang ditinggalkan bapak itu saya nggak boleh tahu gitu. Tapi saya sih nggak mau mengungkit hal itu ya, karena bagi saya udah yang penting saya tahu di mana kuburannya dan itu tidak ditunjukkan sama mereka. Itu yang bikin saya ya udah pasrah aja gitu. Takut minta gono gini Ya, gitu-gitu. seperti itu mungkin. Oke, baik. Nah, kemudian Mbak Wati sendiri hari ini bawa jimat gak? Nah, kemudian Mbak
dan itu memang yang terbaik kata dia gitu. Dan ini karena aku cuman mendengarkan omongan dari suami karena dia sering juga melakukan ritual kayak gini gitu. Jadi udah aku bawa itu, nggak tahu benar atau tidak, tapi setiap ada yang mau menjahati saya tuh memang berbalik gitu. Yang saya rasa. Jadi Anda dekat dengan teman yang baru ini sama anak. Kayaknya udah nggak beres deh, Pak. Kayaknya udah nggak beres deh. Saya harus bakar teror-teror mulai menghantui kita semuanya. Roy, boleh dijelasin dulu nggak barang ini ngedatengin apa sih kok tiba-tiba ada? Iya. Ini sih ada yang marah sih kalau menurut aku. Saya rasa ini udah terlalu pekat ya, udah disimpan udah terlalu lama, jadinya kayak gini. Terus ketika saya mau bakar, ada yang nggak senang. Dia kayak ngasih pesen nggak mau dibakar gitu. Kasih warning supaya jangan dibakar. Kalau dibakar mati lo gitu. Jadi saya serba salah di sini. Tapi nggak apa-apa deh, saya akan tetap bakar. Ini tambah kacau nggak kalau dibakar ya? Gak apa-apa, kita lihat, kita akan hadapi satu persatu. Saya minta mangkuk daripada ibunya, buatinya menderita selamanya, mendingan menderita sekalian sehari ini, abisin. Sakit, Dibersihin aja. iya sakitnya sakit semua. Menurut aku juga begitu aja. Iya. Ini berarti untuk guna-guna anak teman yang baru ini dong ya? Enggak, ini tetap lebih dekat ke ibu. pemilihan. Oh, Memilih, bukan untuk supaya dia tetap dekat enggak, sama ibu? untuk memilih yang terbaik dari 3. Aku minta 3. Ada anak 3. ada 3 orang? Ya, 3 orang sebenarnya. Cuman itu udah aku lupakan yang 1 karena memang menjauh. Tapi ini yang semakin dekat, suami dan yang anak ini. Mbaknya boleh minta tolong jimatnya di sini. Semuanya kembali ke asal. Aduh. Kayaknya udah lumayan marah banget ya ini. Iya. Parah ini. Dia makin keganggu, dia makin Iya, kayak mau makin nunjukin keganggu. pesan dan dia marah gitu. Aku juga pernah ngerasain kayak gini soalnya. Waktu aku mau pindah dari rumah aku yang dulu itu, Dia kayak nggak suka gitu. Dia Ada nggak suka. garam kasar gak? dia Garam marah. kasar. Kok apinya nggak ini ya? Ini kalau enggak? saya kok takut ya dengan api ini ya. Teror maut. Ini di sini penghuninya makin lama makin marah ya. Nggak habis-habis ya kebakarnya, apinya nggak mati-mati loh. Apinya kok nggak habis-habis terus ya? Udah bersih Mbak Wati, jadi jangan khawatir ya. Habis ini. Iya. Kalau dia nggak ini ya, nggak pecah ya piringnya. Iya. Padahal ini panas banget loh. Dia seharusnya kan piringnya Pecah. pecah kalau panas. Piringnya gosong sih, lihat nggak? Piringnya gosong loh. Berubah jadi hitam. Biasanya nggak gitu ya? Ada sesuatu yang aneh di dalam situ, jadi apinya kayak gitu. Tuh. Oh iya, kayak berontak. Iya, Aduh. keluar bentuk-bentuk aneh deh. Iya. Dalam Merinding. api.
Ini kita sering bakar kayak begini dan biasanya pecah loh dan habis apinya. Iya, habis Oh, apinya iya? aja. Ini pertama kali kayak gini kejadiannya ya. Nggak akan selesai-selesai dong berarti ada Nggak, kemungkinan. sebenarnya habis sih, tapi butuh waktu lama. Oh. Nanti mbaknya bakalan baik-baik aja nggak sih nanti malam nih kok? Kira-kira. Baik-baik aja sih harusnya. Aku takutnya kalau sampai segininya marah tuh. Gila nih apinya. Iya, tadi Bunyi kan? kayak ada yang terbang gitu. Iya. Petak-petak kayak jagung popcorn. Ini Oke. ada magic di dalamnya sana. Tuh, mental-mental gitu garamnya. Ini setelah dibakar seperti ini, Mbak Watinya sendiri gimana auranya? Apa dia terbebas dari makhluk-makhluk halus? Sebenarnya ada satu jimat lagi yang Mbak Wati nggak jujur sama saya. Saya ngelihat ada di kertas putih atau kain putih ya. Oh iya, itu diambil sama suami saya. Mana? Diambil, dibuang, dibakar, gak tahu saya nggak. Dalam terawangan batin saya masih ada satu Iya, lagi yang itu. harus masuk. Itu udah nggak tahu kemana. Soalnya dia nemuin di dompet saya. Waktu itu dia bilang, kamu ngapain pakai kayak gini gitu. Tapi kan itu memang udah tahu dia ada seperti itu. Dan sekarang nggak tahu di mana. Nggak tahu. Itu waktu itu untuk apa kain putih itu? Itu untuk penarik, katanya kalau saya usaha apa aja pasti akan Penglaris gitu ya, maksudnya? gitu. Dari dalamnya ada koin 1.000 apa 500 saya lupa, dibungkus kain kafan gitu. Ya itu kau belum bawa ya. Iya nggak ada, itu nggak tahu Kamu di mana. lupa. Ini kita matiin apinya ya. Uang 5.000 ada tulisan juga di dalam itu juga hilang, Oh, hilang. diambil sama suami juga. Hilang atau diambil suami? Diambil, jadi ya hilang dari dompet. Saya Oke. lihat dia bilang gitu, kalau kamu nggak apa-apaan pakai gini gitu. Uang 5.000 itu untuk apa? Ya untuk saya bisa mendapatkan rezeki dari suami atau dari mana gitu. Terus saya lihat dalam penglihatan batin saya mbaknya punya masalah dengan kandungan. Entah itu mium atau kista ada di dalamnya. Ya saya merasakan sakit di sini. Coba cek ke dokter deh. Duduk lagi. Ini boleh nggak dibantu aku? Bawa keluar aja deh. Gini, sekarang aku maunya kamu kembali ke pattern awal gitu aja. Kemudian kedua, Ibu Wati tolong cek di bagian perut karena ada sesuatu yang mengganjal di situ. Entah itu mium, entah itu kista, entah itu apapun itu. Dan ketiga, doakanlah almarhum ini. Saya tidak tahu ini siapa, tapi ini merujuk pada ayah kamu tampaknya. Iya. Dia bilang, tolong. Dan saya ungkap kematiannya secara tragis. Jadi berdarah kepalanya. Dan Ibu Wati ke depan yang tidak perlu main-main spiritual lagi atau supernatural lagi ya. Iya. Cukup. Kalau dia teruskan kegiatan supernatural ini, apa yang mungkin akan terjadi dengan Ibu Wati, Roy? Kalau dia terusin terus lama-lama ya jadi gila sendiri gitu. Ya iyalah pasti, soalnya sekarang aja udah kosong gitu. Karena udah nggak tahu lagi mana yang dipercaya ya, karena saking banyaknya semuanya diandelin untuk kepercayaan kita sendiri, karena kan kita percaya itu cukup sama yang di atas aja kan. Jadi kayak jadi linglung sendiri. Bener, itu aja sih pesan saya. Mbak Wati nggak yakin kalau nggak datang ke dukun gitu ya? Kadang suka terdorong pengen tahu lagi lebih Gak usah. apa gitu. Semakin kamu banyak tahu, semakin kamu pusing nanti Mbak Wati. Itu aja sih sebenarnya. Ya.
demi kebahagiaan dan demi masa depan yang jauh lebih baik sih, ya berhenti tuh ke orang-orang yang mungkin justru malah bikin tambah bingung, tambah linglung. Jadi mau memutuskan apa jadi nggak ngerti, dikit-dikit nanya, dikit-dikit pengen tahu ke supernatural. Iya. Terus Mbak Wati, saya mau terakhir dong. Mbak Wati lepas maskernya terus teriak ke lampu atas. Teriak bener-bener. Keluarin semuanya, Semuanya. semua Oke. yang ada Biar- di dalam, yang pernah dimandiin, yang pernah dikasih, ditanam, keluarin Kayak semuanya. gini. Energi Buang negatif. ke Lihat atas. di atas. Ah! Yang panjang, ambil nafas. Buang lagi. Keluarin semua sampah. Buang semuanya. Lepasin, jangan ditahan. Good. Silakan pakai lagi. Semoga bisa membantu meringankan sebentar ya dan lebih lega. Baik, Mbak Wati, terima kasih sudah hadirin menembus mata batin. Sama. Kami berharap yang terbaik buat Mbak Wati dan keluarga. Amin. Jimat yang masih dia pegang, Harus dimusnahin. Cari sampai ketemu, lalu dimusnahin, dibakar atau dibuang ke air. Iya, Mas. oke. Terima kasih. Anda boleh Terima meninggalkan kasih ya Mbak studio. Wati telah berbagi cerita dan Makasih, berbagi Mbak Wati. inspirasi juga. Mungkin pemirsa juga punya cerita yang sama. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Mendendam dan membenci seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ipah. Selamat malam Mbak Ipah. Selamat malam, Apa pekerjaan Anda saat ini? saya bekerja di supplier alat kesehatan. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Ingin berbagi cerita tentang dulu yang saya lakukan, Apa itu? menyantet orang. Itu takut nggak sih, Mbak? Maaf kalau aku nanya, maksud takut nggak sih untuk bikin orang sampai sakit atau sampai itu merasa bersalahnya, itu kan pasti bakalan Sebelumnya kita nggak kepikiran seperti itu. Oke, saya mau tahu, sebelum Anda menyantet orang, itu bagaimana Anda punya kemampuan itu? Saya memiliki sendiri. Belajar atau Tidak. diwariskan? Itu warisan. Turunan. keturunan. Ya, Siapa yang Anda santet? teman suami saya. Alasannya? Karena dia yang meminta, istrinya yang meminta. Jadi istrinya teman suami Anda meminta suaminya untuk disantet. Iya, betul. Kenapa mintanya ke Anda? Awalnya dia dapat cerita dari tante saya kalau saya memiliki kemampuan. Bagaimana cara melakukannya? Ya, saya memiliki satu barang dan saya lakukan itu. Saya mencobanya dan saya tanya apa yang dia inginkan. Dan si istrinya itu bilang, saya pingin suami saya tidak bisa jalan. Pertama kali Anda tahu bahwa Anda punya kemampuan itu, bagaimana ceritanya? Sebetulnya dari kecil ya, ketika mau misalkan ada tetangga yang mau meninggal,
ataupun mau apa saya sudah merasakan. Apa yang dirasa? Misalkan dari mimpi atau apa, saya cerita sama mama. Awalnya mama nggak respon ya dengan cerita saya, kan? Tapi berkali-kali seperti itu, akhirnya mama percaya. Dan setiap saya mengatakan, "Ma, hati-hati, akan ada sesuatu." Baru mama kasih tahu pada keluarga. Bener kejadian biasa? Iya. Dan ada lagi dari kata ya, ibarat sumpah serapah. Awalnya dari rasa kesal. Situ ada 3 teman saya duduk. Lihat ya, kata saya. Tidak lama seminggu, dia bakal dibungkus kain kafan. Dan kejadian itu 3 hari. Kecelakaan, meninggal. Itu maaf mbaknya feeling atau memang ada yang bisikin atau? Enggak, itu feeling. Oh, feeling. Ya. Oke. Dan yang kedua, pernah terjadi untuk suami saya sendiri. Feel saya yang merasa tidak enak, seperti bahwa suami saya itu ada sesuatu yang berbelok hatinya ya. Di situ saya cuma lihat saja. Jadi selingkuh gitu? Ya. Tapi saya tidak melihat dia selingkuh, cuma feel hati saya itu udah nggak enak. Ini ada sesuatu yang beda gitu kan. Di situ saya coba minta sama Tuhan, Tuhan, kalau dia berhati lurus, pulangkan dia dengan selamat. Tapi bila dia berbelok, berikan satu cacat. Lalu apa yang terjadi? Malam itu pulang dengan kaki tertancap paku, cacat. Baik, waktu Anda mengirimkan santet menggunakan barang-barang seperti itu kan? Iya. Waktu pertama kali melakukannya, itu tahu dari mana caranya? Feel aja. Jadi Anda ikuti apa yang Anda Iya. rasain? Saya mencoba dan akhirnya istrinya telepon kan. Mbak, suami saya tidak bisa jalan. Sudah berapa lama? Semenjak saya minta sama Mbak. Kok lemes ya? Saya tanya kembali kan, sekarang mau seperti apa? Mau dibikin lebih parah atau mau disembuhkan? Dan istrinya bilang, Mbak, saya minta suami saya sembuh. Yang menyembuhkan Tuhan. Dan saya hanya berharap saya bisa melakukan itu lagi. Tapi sembuh? Alhamdulillah, Sekarang sembuh? sembuh. Dan istrinya bilang, Mbak, saya minta suami saya sembuh. Yang menyembuhkan Tuhan. Dan saya hanya berharap saya bisa melakukan itu lagi. Tapi sembuh? Alhamdulillah, Sekarang sembuh? sembuh. Bisa jalan. Karena hanya Jadi untuk mediasi kasih saya pelajaran aja diikat. ya? Iya, Kasih berjalan. pelajaran aja Betul. istilahnya ya? Oke, selain dia ada lagi nggak korban lainnya? Setelah itu saya merasa sepertinya cukup. Jadi nggak ada korban lain? Tidak ada. Waktu melakukan santet itu nggak ada rasa apa ya? Bersalah Bersalah berat atau ragu-ragu atau nggak tega? Tidak, karena pengen mencoba kan. Jadi ini coba-coba Ya, sebenarnya. Dan mencoba, ternyata berhasil. Iya. Oke. Tapi manusia dijadiin bahan percobaan tuh menurut saya tuh kayak agak Iya loh, resikonya. gimana gitu ya. Kalau bisa tidak kehilangan diminta, nyawa. kita tidak mungkin melakukan kan? Karena ada pihak sebelah yang meminta saya, ya kan? Yang mengizinkan, Tapi kan maksudnya kan? bukannya bisa menolak. Iya, tapi kan kelebihan Mbak bisa dijadiin hal yang lebih positif gitu atau Belum kepikiran seperti itu. Saya mau tanya deh, waktu Anda melakukan santet itu ya, ada kekhawatiran nggak sih ini akan berbalik ke Mbak? Tidak ada. Di masa yang akan datang, Anda masih mungkin tuh melakukan itu? Saya berharap tidak. Berharap tidak tuh artinya mungkin. Sejadi. Oke, baik. Jadi kemampuan ini sebenarnya bukannya dicari, bukannya dipelajarin, tapi tiba-tiba muncul Muncul. dan Anda gunakan. Betul. Iya.
Kalau dilihat dari yang Anda lakukan dan ada korbannya, berarti Anda bisa dibilang sebagai tukang santet. Tidak juga. Jangan-jangan berpikir bahwa Mbak menolong orang? Iya, Aduh, kalau itu menurut aku sih Menolong. kita enggak, itu salah besar sih. Baik. Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? saya pengen berbagi pengalaman aja. Dan saya berharap yang di luar sana yang memiliki kemampuan yang sama itu tidak melakukan kebodohan yang seperti saya lakukan. Oke. Jadi mau menjadi inspirasi. Iya, Baik, jadi menurut Mbak Ipah, yang Anda lakukan itu adalah sebuah kebodohan. bisa jadi. Maksudnya bisa jadi, bisa Ya, iya, itu bisa ada enggak. perbuatan yang bodoh sebetulnya kan? Oke. Baik. Anda akan kami ajak ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ipah tinggal di rumah bernomor 115A7. Lahir tanggal 8 Oktober 1982. Perempuan yang sangat butuh perhatian dan keras kepala. Suka melontarkan ucapan yang sinis dan selalu curiga terhadap orang lain. Sosok yang ada dalam dirinya kerap kali membuat Ipah jatuh dalam masalah. Ipah pun tidak bisa mengontrol aura negatif yang dipancarkan oleh sosok putri cantik namun berbadan penuh darah. Ipah dikelilingi oleh arwah-arwah gentayangan yang tidak terima. Dan banyak sekali hantu-hantu wanita mengelilingi Ipah. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Ipah, Iya, tanggal 8 bulan 10 1982 dengan nomor rumah 115. betul. Baik, Ipah ini punya kemampuan bisa merasakan dan melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan juga punya kemampuan untuk mencelakai orang dengan mengirimkan santet. Terbukti pernah dilakukan dan sudah ada korbannya satu. Dan malam hari ini hanya ingin berbagi, bercerita bahwa yang Anda lakukan adalah satu kebodohan. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang Anda lakukan lagi kebodohan itu. Mbak Ipah kok liatin saya kayak gitu ya? Ada sesuatu yang Mbak Ipah lihat ya? Apa? Hmm, Kak, aku feel nyaman aja, saya ngerasa Mbak Ipah rasa nyaman. kayak udah mengenal Roy lama. Lama ya. Tapi Roy nggak ingat sama sekali memori apa yang terjadi pada Mbak Ipah. Mungkin ini berkaitan dengan masa lalu atau reinkarnasi atau Ini sama reinkarnasi. reinkarnasi. Pernah Tapi- bertemu sebelumnya? Tidak, Tapi tatapan Mbak Ipah seolah mengingatkan saya terhadap seseorang, tapi saya tidak ingat sama sekali. I cannot remember anything. Iya, Mungkin di kehidupan sebelumnya. iya mungkin di kehidupan sebelumnya. Nampaknya Mbak Ipah tuh nggak menantang, tidak antusias dan euforia. Itu yang saya. Apakah melihat sesuatu kah gitu? Anda melihat sesuatu di belakang Roy? tidak. Oke, baik. Roy tadi kan dia bilang dia bisa merasakan dan melihat sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Seperti misalnya ada orang meninggal, Oh iya, iya, iya. dia bisa merasakan dulu gitu. Oh ya pastinya ada juga orang-orang yang punya kelebihan seperti itu ya. Itu karena apa? Karena hodamnya, karena makhluk yang ada di belakangnya, atau? Sebenarnya ada kodamnya juga. Ada dua jenis sih soalnya. Ada kodamnya juga, ada juga sixth sense bawaan. Jadi tanpa kodam bisa mendengar dan melihat dan segala macam seperti itu. Nah kalau tampaknya Ipah nih sebenarnya rada dibantu dengan kodamnya. Ada hodamnya Gitu. berarti ya.
correct me if I'm wrong ya. Mbak Ipa akan melakukan perjalanan dalam waktu dekat ya, keluar provinsi atau keluar daerah melalui pesawat. Liburan ke? Dalam waktu dekat? Bisa, Bisa jadi atau memang iya atau bisa apa nih? bisa jadi. Sudah ada rencana tapi? Sebenarnya ada rencana tapi belum klik. Jadi sudah kemana? ada rencana. Ke Hong Kong. Oke. Ke Hong Kong. Tapi Roy, Oh, iya. yang kamu lihat sosok Khodamnya ini seperti apa? Apakah jahat, baik, atau dia punya pesan tertentu gitu? Tidak sih ya, menurut saya tuh tidak merasa terancam pada Mbak Ipah. Khodamnya juga tidak jahat, tapi cuma khusus saya. Cuma Kalau yang lain? yang lain akan jadi demonik gitu loh. Demonik itu adalah Jadi kayak menyeramkan, gitu. serius apa nakut-nakutin? No, it's real. Karena Ipa kan, jadi gini dia Ipa memilih orang gitu loh, bukan semuanya dia gauli gitu loh. Saya lihatnya Ipa Iya. tipikal seperti itu, Milih. ya kan? Tergantung kenyamanannya ya. Tergantung kenyamanannya. Tapi kodamnya kalau memang nggak suka memang nunjukin gitu loh. Itu sih yang saya tangkap. Kalau nggak suka, bagaimana cara menunjukkannya sih sosok ini? Saya ngelihat mungkin akan ada teror maut antara penonton dengan partisipan, kemudian juga bunyi-bunyian aneh, kedumbrangan elektriknya mati juga segala macam. Itu akan banyak terjadi sih. Gitu. Mbak Ipahnya kenapa nyaman sama Roy Kiyoshi? Entah, cuma merasa nyaman aja. Oke, tapi ke Bayu sama If gimana? Mereka Satu. kan- Sama saya nggak nyaman. Kenapa? Dia Sebentar. Kenapa Mbak Ipa? Mbak Ipa pernah mengirimkan satu ke orang loh. Dengan Mbak Ipa bilang gak nyaman sama saya sedih dan khawatir sih Iya, tepatnya iya. ya. Wah, khawatir. Harus baik-baikin Mbak Ipah nih berarti kakak. Kenapa Mbak Ipa? Entahlah, ada satu kayak di hatinya itu kayak feel-nya kurang mood juga. Mendapatkan penolakan kah? Iya, Oh, oke. atau mungkin lagi kurang enak badan juga. Saya? Ya, Iya sih. sebetulnya lebih angin ya, emang kecapean kayaknya. Mbaknya Kayak juga feel-nya bisa nggak menderita enak, penyakit ya. ngerasa nggak enak di Bisa bagian kayaknya. tenggorokan. Gak enak sih. Mbak. Nggak enak ya? Tapi Roy, Nah, ya. Khodam yang ada di dirinya Mbak Ipa ini kan kamu bilang sebenarnya baik. Iya. Tapi kalau bisa digunakan untuk mengirimkan santet, apa memang masih baik sebenarnya? Atau dia memanipulasi kita semua di sini? Bener, memanipulasi kita semua di sini Sebenarnya sebenarnya. nggak baik ya? Sebenarnya tergantung treatment yang kita berikan sih ya. Kalau misalnya kita mentreatment dia baik, dia akan baik. Tapi kalau enggak, ya dia akan enggak. Ini saya lihat satu perempuan matanya sipit banget, mukanya putih gitu, rambutnya panjang aut-autan, gambarnya kayak saya nggak tahu ini jelasinnya pakai bahasa Indo apaan, tapi intinya bener-bener ya. Apa Roy? Kamu kayak ketahan untuk ngomong. Ini sosok ini kamu lihat ada di mana sebenarnya? Ini sosok apa Roy? Ini sosok yang selalu menemani Ipa di dalam hatinya. Sorry, saya pengen Wanita. tanya. Wanita. Itu kalung buat apa ya sebenarnya? Ya, aku juga Aksesoris. Aksesoris doang kah? Iya, Kok kayak ada meaningfulnya gitu sih? Ada artinya ya? aksesoris. Saya hanya pakai aksesoris. Jujur. Soalnya ini kan kuantum ya. Quantum? What is quantum means? Itu bisa dipakai oleh siapapun? Bisa. Oh, Ya, jadi tidak bahaya kok. maksud tidak bahaya? Ya tidak berbahaya, dipakai siapapun boleh. Kalau untuk Anda fungsinya? Hanya aksesoris. Oke. Bener-bener sih, sebenarnya sadis juga nih perempuan rambutnya. Terus kalau nyisir gini, gitu, dan ketutupan semuanya. Padahal dia rambutnya pendek ya, tapi diikuti oleh sosok perempuan.
Oke, pertanyaan lagi nih yang paling mendasar lagi saya ulang-ulang. Mau apa sih datang ke Menembus Mata Batin? Tujuannya? Ingin sharing aja. Oh, hanya ingin berbagi saja nih ya? Iya. Nggak usah butuh advice gitu. Kalau bisa ya seperti itu. Lo kan mbaknya bisa mbaknya bisa sendiri. Kok ini? Ini sih sebetulnya kalau untuk saya sudah pernah mencoba datang ke orang pintar ya. Orang pintar. Nah, di situ dia menolak Oke. karena itu tidak bisa pergi dari kamu. Oke. Oh jadi kamu mau minta ini Mbak membuang Membuang. ini sosok Khodam ini, Iya, tapi nggak bisa betul. pergi katanya. Tidak Bisa bisa. pergi, oke. Lalu Just biarkan saja. diikutin aja gitu. Iya. Seremnya? Tapi takut nggak sih kalau misalnya Ketika- nanti udah nggak bisa mengontrol? Kalau sekarang kan masih bisa mengontrol ya kayak. Kalau misalnya nanti suatu saat ada nggak sih kok kemungkinan nanti nggak bisa dikontrol gitu? Bener banget kata Evelyn. Kamu tahu nggak, begitu kamu ngomong ini ya, saya langsung lihat pisau dapur loh. Ah, kenapa Roh? Pisau dapur, kan kamu bilang tadi nggak bisa ngontrol. Ketika saya lihat kataku nggak bisa ngontrol, kok saya lihat pisau dapur di dia ya? Ini kayak, maaf ya, saya nggak apa-apa ya bongkar-bongkaran. Ya, saya menceritakan apa adanya. Pisau dapur itu seperti kayak... Tuh diri Roh. Ini Riz. Itu ke dirinya Apakah itu sendiri. pernah terjadi sebelumnya? Tidak, Gak pernah kepikiran untuk melakukan itu? tidak, Atau ke orang lain? tidak pernah. Tapi saya lihat itu loh di... Apa mungkin juga dia nggak sadar karena dipengaruhi sama perempuan ini? Mungkin kayak banyak nutupin sih Iya, aku lihat muka sebenarnya wajahnya. ada yang Tapi ditahan. matanya tuh berbeda Iya, gitu loh. iya. Apa mungkin efek ini juga atau Iya, sayang loh, udah keluarin aja menurut aku sih ya kayak. udah juga. Keluarin semuanya. keluarin semuanya, Di masker juga sih. Roy, buang sampahnya semua di sini gitu loh. Banyak orang di sana yang menanti untuk, kapan nih saya pengen share cerita dengan di program Menembus Mata Batin nih. Nah, kamu dikasih kesempatan sini jadi salah satunya. Kenapa nggak dibuang tong sampahnya sekalian ke sini gitu? Jangan. Iya. Banyak yang ditahan gitu. Nggak jadi diri sendiri juga. Itu yang saya lihat sih. Dan saya boleh bertanya ya. Boleh. Kamu bisa memasukkan roh atau arwah ke badan orang lain? mau manggil sosok ini ya Roy? Iya. Mau dicoba. Ke Maksudnya orang lain dicoba. atau ke diri sendiri? Di orang lain. Mediumisasi. Ini kita coba ya. Ini bukan tantangan atau aku nggak coba-coba, nggak Ngetes. nggak ngetes, Ya, ngetes. nggak ngetes gitu. Cuma mau lihat aja konon si Ipah ini nih feeling saya bisa memanggil makhluk halus kemudian dimasukkan ke dalam tubuh orang gitu. Tapi ini nggak ngetes, cuma pengen tahu seperti apa sih ceritanya, masuknya, kemudian Untuk diajak komunikasi betul. ya? Kamu boleh pilih nih sekitar 40 orang di sini tuh. Wow. Random salah satunya kamu cabut orangnya, nggak saya yang pilihin. Kita, Roy, sorry. Saya tanya ke penonton ya, Ya boleh. yang bersedia untuk jadi medium memanggil sosok gaib teman Anda ini. Ya, yang bersedia aja. Yang bersedia dulu ya. Siap. Penonton, sekali lagi kalau yang nggak kuat kami nggak memaksa. Tapi kami tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan sosok gaib yang ada di dalam diri Mbak Ipah ini. Karena dia juga mau lepas, mau menghilangkan sosok ini. Ada yang bersedia kah? Ayo dong, siapa dong yang berani? Mbak, Ayo dong, Enggak, kita harus Ibu. temuin satu orang. Mas, Mbak bersedia? Bersedia ya? Good. Oke, good. Silakan. Perlu pakai masker nggak? Oh iya perlu dong, harus. Nggak usah Masker dong. pakai. Oke dong. Nggak apa-apa, nanti kita blur aja. Nanti kita, oh ya udah, oke kita. Pakai mic aja, minta WHM. disiapin. WHM ya. Jadi boleh nanya ya terakhir ya, bukan terakhir. Sekelebat Mbak Ipah ini profesinya adalah seorang supranatural juga ya? Buka praktek nggak? Praktisi. Saya ada praktisi bekam. Oh iya.
Ya berarti enggak, saya tidak mempersalahkan profesinya. Gitu. Intinya sih, oh bagus itu gitu. Aku mau ngomong gitu doang. Kan semua orang dikasih kelebihan yang. Siapa tadi? Boleh silakan. Bisa duduk, Mbak. Masker. Kosongin pikirannya ya, Mbak ya. Ini jadi pemirsa, kita mau mencoba memanggil Hodam, sosok gaib yang biasa menemani Mbak Ipa dengan menggunakan siapa namanya? Ica. Mbak Ica, tubuh Mbak Ica ini. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dan kalau bisa diusir supaya meninggalkan Mbak Ipa selama-lamanya ya. Iya. Oke, Kita jauh-jauh deh, Evelyn. Iya. perlu apa Mbak Ipa? Garam, madu, kopi, bunga? Enggak, tadi ada bunga kering. Bunga kering. Saya Bunga ambil. kering. Iya, bunga kering aja. Mbak Ica, sekali lagi kami tidak memaksa ya. Nggak ada paksaan di sini. Bersedia? Ya, saya bersedia. Oke. Mantap. Tunggu, si Mbak Ipa. Ipahnya akan masukin doang nih. Nanti akan diajak ngobrol. Masukin aja. Oh, Iya. masukin aja. Kita yang ngajak ngobrol atau Mbak Ipahnya? Ya, Nanti mungkin let it flow kali ya. Biar Apa dulu yang aja ya. terjadi kita nggak bisa nebak. Itu apa ya? Untuk Itu cadangan dong saya kalau mau misalnya dong. dia nggak bisa yang mana? Yang kacamata. kuat energinya ini, Mbak. Nggak apa-apa. Kuat ya. Lahir tanggal berapa, Mbak? Lu udah ikut kamar. 87. Ya, feel-nya kuat. 777, triple 7. 7 Juni. 7 Juni 87. Iya, 87. Itu ngaruh ya? Dapat 777 kan? Triple 7, oke. Coba yang lain deh. Coba-coba ya yang lain ya. Cus. Ayo Mas. Kita coba yang lain ya. Udah, cepet. Iya, iya, nanti Energinya ada kuat gue. banget. Tuh, lu masukin. Duduk situ ya. Biasanya kriteria orang-orang yang lemah-lemah ini ya. Ada ciri khas khusus yang bisa masuk. Kayak kesadaran yang lemah atau apa. Ini percobaan kedua ya. Kenapa Mbak Ipa? Nggak bisa masuk juga. Ya bisa. Nggak bisa Oke, masuk. percobaan kedua gagal. The last chance. Mas siapa namanya? Feel-nya. Botak. Mas Botak baik-baik aja? Ini masih Mas Botak. Mas otak. Silakan kembali Mas Botak. Iya, iya, iya. Oke. Siap, baik. Ada lagi yang mencoba? Ini adalah tinggal satu kesempatan lagi. Kalau misalnya ini gagal, berarti artinya tidak bisa. Kamu mau kah? Seorang perempuan. Oke. Kita coba lagi ya Mbak Ipa. Ini bukan ngetes ya, ini cuma tantangan. Tahan ya. Sebetulnya udah lepas sih. Kenapa? Remaja tuh siapa namanya? Remaja Mbak. Siapa Ya, namanya? kosongin aja ya, Mbak ya. Chris. Kosongin aja pikirannya. Kosongin ya pikirannya. Kok feel-nya sedih banget ya? Aku ngerasanya feel-nya sedih banget. Sedih. Kok nggak Mbak. masuk ke rohnya? Feel-nya sedih banget. Mbak ada masalah kan? Mbak ngerasa sedih banget. Ada beban yang luar biasa. Oh dia lagi ada beban. Dia lagi ada beban yang luar biasa. Jadi nggak bisa kosong. Gak untuk- konsen, nggak masuk.
dia beban. Ada beban dalam hati dia yang luar biasa. Oke. Dan dia nggak bisa melepas itu. Dia pengen cerita pun nggak tahu kan sama siapa harus cerita, dan dia mendam sendiri. Dipendam, oke, silakan kembali. Kembali di tempat Mbak Kris. 3 tantangan telah gagal total. Namun, bukan berarti saya tidak percaya. Ya, mungkin lagi momennya tidak manjur ya. Saya sih ingin memanggil Siti Jasmi ya, tapi masalahnya belum tentu juga akan masuk ke dalam IPA ya. Coba aja coba. Kalau misalnya, Ya, karena- oke, aku punya teman banyak ular. IPA bisa masuk gak ke dalam dimensinya? Saya kasih namanya aja deh, Siti Jasmiyah. Kamu bisa nggak merasuk ke dalam Siti Jasmiyah tersebut? Ini tantangan kedua. Biar saya clear dan apa yang terjadi saya jelas semuanya. Siti Jasmi adalah ular. Ya, Siti Jasmiyah adalah teman saya, ular, dan dia meninggal lalu saya keringkan. Sebetulnya menjadi itu yang offset. ada, yang selalu ada. Pikiran saya. Wanita cantik, tapi tubuhnya ular. Dia Bisa. selalu di kereta kencana. Kata aja. Jika memang gini, saya memang agak tegas ya. Jika memang ketiga-tiganya saya hadirkan gagal, artinya berarti kemampuannya tidak hadir pada malam hari ini. Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Atau mungkin memang dalam keadaan yang banyak orang dan lighting yang full penuh, bisa jadi kekuatannya nggak masuk nih rohnya. Nggak maksimal. Ada dua Kemungkinan. opini. Yang tadi yang lightingnya banyak dan mungkin nonton jadi kamu grogi or nervous or something. Kedua adalah memang kamu sebenarnya belum bisa pada hari ini, nggak bisa pada hari ini, nggak fokus pada ini. Nah, itu gagal nih, saya anggap gagal ya. Ya, Kedua, kalian mau dong IPA sendiri sekarang yang berubah masuk ke dalam Dewi Ularnya IPA. Jadi Dewi ularnya masuk ke dalam Ya, ke Mbak Ipah ini. betul. Bukan Siti Jasmiyah yang masuk. Kan, tunjukkan sebenarnya apa yang kamu inginkan. Kan kamu ingin share. Baik. Ih, Itu diambil. Siapa sih? belatung. Diambil. Hah? Belatung. Belatung. Ada banyak belatung. Iya, masih hidup loh. Masuk. Belum. Tiba-tiba ada belatung dari mana ya, Roy? Dari atas. Biasa teror-teror makhluk gaib itu bisa berupa belatung, kupu-kupu, yang lain, ular. Mereka bermunculan karena berkenaan dengan gaib-gaib yang ada di sini juga, bentrokannya dengan studio juga ada punya gaib. Jadinya turun ke Akhirnya. bawah gitu. Jadi energi yang bentrok gitulah ya. Betul sekali. Ini sebenarnya energi yang bentrok dari makhluk penghuni studio. Kita kan di sini juga ada penunggunya Iya, seperti iya, itu. Dan
Mbaknya juga kuat-kuatan punya. lah ya, banyak. kuat-kuatan sebenarnya. Betul. Mbak Ipa ini sebenarnya punya energi dan akhirnya bentrok dan Bentrok. akhirnya Ya, seperti ini. muncul gitu. Muncul. Oke, Mbak Ipa, saya boleh menarik kesimpulan kah? Baik, Mbak Ipa memang punya kekuatan lebih. Namun sayang, alih-alih ingin memanggil arwah untuk dijadikan mediumisasi, tetapi gagal hari ini. Tapi jangan berkecil hati, mungkin gagalnya hari ini dikarenakan banyak faktor dan sebab. Mungkin lighting yang terlalu terang, lighting itu mempengaruhi ya. Dan kemudian juga mungkin nervous dan banyak hal lagi yang gitu. Tapi saya lihat hari ini gagal. Mbak Ipa ternyata ya mungkin harus lebih mengontrol lagi kali ya, dan mengontrol lagi aja kali ya. Sayangnya dia nggak bisa datang, jadi nggak bisa kita tahu maunya apa dan bahkan nggak bisa diusir untuk pergi ya. Nggak bisa diusir untuk pergi, nggak tahu maunya apa, hanya saja menunjukkan gambaran sekelebat aja, jadi saya bisa lukis wajahnya. Namun sayang, ketika saya ingin berinteraksi malah nggak bisa. Tapi it's okay, jangan berkecil hati. Mungkin next time akan ada waktunya. Tapi Mbak Ipa pengen sosok itu pergi ya? Pengen Sebetulnya sebenarnya. pengen. Oke, apa yang harus dia lakukan sebenarnya? Kalau misalnya pengen sosok ini pergi, kamu banyakin aja duniawi. Itu aja sih. Jadi nggak terlalu pusing dengan supernatural, larinya ke gadget, cari-cari yang kayak movie, apalah bla 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 di YouTube dan segala macem. Ya, terus gitu hang out with friends, pergi bersama teman-teman, itu oke banget. Cari kesibukan yang membuat kesibukan Anda yang nggak buat fokus ya. kepikiran ke Fokus ya. hal-hal yang supernatural, yang mistis gitu. Lama-lama akan pergi dan hilang ya. Sendirinya. Pasti, udah pasti, karena kan udah ke distract. Jadi begitu ada bisikan, jangan diikutin dan jangan didengerin begitu ya. Bisa diabaikan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ipa. Anda boleh bawa ini apa ya? Ya ini aku agak takut untuk mendekatinya. Itu hanya batu biasa. Batu, Batu cincin. Gak mungkin biasa, ini kayak kainnya tuh kayak kainnya. dan kafan soalnya. Boleh diambil Mbak Ipa. Hah? Oh. Ya. Ya silakan. Iya, terima kasih ya Mbak Ipa. Ya. Jika Anda berbuat kejahatan, maka sebenarnya Anda sedang berbuat jahat pada diri sendiri. Pemirsa, berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku akrab dengan dunia mistis. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Hilman. Selamat malam Mas Hilman. Selamat malam, Pak. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Boleh. Apa pekerjaan Anda? Pekerjaan saya sehari-hari adalah penjaga toko. Oke, baik. Sampai sekarang masih ya? Masih. Apa yang ingin Anda ceritakan pada kami? Saya datang ke sini jujur untuk menceraikan kekasih saya. Menceraikan adalah- kekasih. Iya, Kekasih berarti belum nikah dong? Mutusin. Mutusin atau untuk mutusin kekasih untuk saya. mutusin? Ya, Datang ke sini buat gimana caranya mau mutusin kekasih? Mau mutusin orang lewat menembus mata batin gitu? Mau minta pertolongan Koh Roy maksudnya untuk biar bisa lepasin. iya, benar. Oh, maksudnya seperti itu. Kenapa Anda datang ke sini untuk mutusin kekasih Anda tuh kenapa ke sini? Supaya saya lebih nyaman saja. biar Kenapa jadi manusia emangnya? normal. Apa yang terjadi? Kayaknya ada bau-bau ancaman gitu deh. Kayak Mungkin. terancam gitu kali ya. Iya, ada ancaman ya. Seperti apa sih? Kekasih saya itu adalah seorang kutil anak. Yang berjubah hitam. Jadi Anda pacaran dengan kuntilanak? Iya, Emang bisa kayak gitu?
ada banyak yang pernah datang punya pasangan iya? makhluk gaib. Pertama kali pacarannya atau mengikat janjinya itu seperti apa sih? Seperti dia adalah kekasih saya yang sangat luar biasa yang saya sangat. Iya, maksudnya gimana ceritanya gitu? Awal cerita adalah saya pernah diputusin seorang cewek. Lalu? Cewek itu telah menyakiti hati saya. Oke. Lalu? Lalu aku bersekutu dengan dia. Anda setelah putus dari seorang perempuan, Anda ketemu dengan sosok kuntilanak. Iya. Lalu Anda bersekutu. Bagaimana cara bertemunya pertama kali? Menggunakan media orang lain, ada yang ngasih, atau Anda melakukan ritual? Semacam saya ritual dulu. Ritual, akhirnya ketemu dengan sosok kuntilanak. Lalu Iya. Anda bersekutu dengan sosok ini. Iya. Berarti memang masnya menginginkan ya? Iya. Apa yang membuat Anda pertama kali berpikir untuk bersekutu dengan makhluk ini tuh apa? Karena memang balas dendam. Saya sakit hati kepada seorang cewek. Jadi tujuannya untuk mendapatkan pelampiasan atau mau mencari kuntilanak untuk membalas sakit hati Anda? Ya, untuk membalas sakit hati saya. Tapi emang yakin dengan Mas pacaran lagi sama kuntilanak itu mantan Mas itu bakalan ngerasa menyesal gitu atau gimana? Bukannya nyarinya yang lebih cantik ya sebenarnya? Cantik Bukan. banget kali ya kuntilanak. Nggak, ini maksudnya kayaknya minta kuntilanak untuk menyakiti mantan Anda itu. Ya, betul sekali. Tapi emang harus pacaran? Nah itu dia pertanyaannya. Apakah harus sampai pacaran dulu gitu baru bisa mengikuti omongan Mas atau? Ini saya Itu curiga. kali ya. Anda bikin perjanjian ya dengan kuntilanak ini ya. Oke. Jadi dia akan mengikuti kemauan Anda kalau Anda jadi pacarnya dia, berpasangan dan menikahi seolah-olah si kuntilanak ini. Ya, Oh, jadi pesugihan ya Mas? Sejadi. Dan memang itu yang terjadi. Kuntilanak itu memenuhi keinginan Anda. benar. Apa yang Anda inginkan waktu itu? Apa yang Anda minta? Dulu saya pernah disakiti sama dia. Akhirnya saya membunuh. Hah? Suruh Jadi mantan Anda sekarang udah meninggal? udah. Biar aku puas. Meninggalnya karena apa? Sakit, kecelakaan, atau bagaimana? Sakit secara tiba-tiba saja. Dan itu yang melakukan adalah kuntilanak yang Anda temui itu? Ya, saya suruh. Tapi apakah Mas jadi tenang hidupnya sekarang? Ya, Puas? tenang dong. Justru itu saya jujur datang ke sini. Tapi supaya saya- mata Mas tuh bukan mata orang yang tenang loh, sangat gelisah Itu dan dia makanya tadi gelisah naik naik turun, turun, emosinya. Yang saya sangat emosional. ingin tahu adalah kalau Anda memang merasa tenang, mendapatkan kebahagiaan, kenapa datang ke sini untuk putus dan berpisah dengan kuntilanak pasangan Anda itu? Justru itu saya pengen menjadi manusia normal seperti dulu lagi. Minta pertolongan berarti Ya. sama Kohroy ya? Betul sekali. Ini hubungannya seperti hubungan suami istri ya? Ya, dulu saya pernah. Dengan kuntilanak ini? Iya, Berarti punya keturunan? belum. Tidak sampai punya anak dari Belum. kuntilanak ini? Dan sekarang Anda ingin hidup normal? Ya, Udah coba untuk berpisah? udah. Melakukan sendiri ritual untuk Udah. berpisah? Cuman gak bisa. Baik. Apa yang dia katakan? Dia menolak Anda atau apa? Bagaimana caranya? Setelah Mas pengen minta pisah, dia bilang apa? Setiap saya pacaran sama manusia, pasti dia akan membunuh. Berarti udah beberapa orang yang sudah jadi korban Udah ada satu. selain mantan Mas ya? Ya, Oh. Oke. Ini sih hal yang harus segera dihentikan ya, Itu dia. Mas ya. Saat ini ada di sini? sini ada dia. Di sebelah mana? Di situ. Kalau Selfie, Hah? kamu jangan datang ke sini. Ini adalah urusan saya.
Selfie. Selfie. Ya, itu adalah sosok kekasih saya. Namanya Selfie. Anda kasih nama. Oke, sebelum Sakral Anda banget kami ya. ajak ketemu dengan sahabat kami pengen tahu nih satu pertanyaan lagi ya. Waktu pertama kali ketemu dan membuat perjanjian, ya bisa dikatakan ada ikatan di situ pertama kali dengan Selfie, Ya, dengan sosok kuntilanak itu. Bagaimana ritual cerita kejadiannya seperti apa? Apa yang Anda lakukan? Datang ke kuburan, ke goa, ke hutan? kuburan. Kuburan. Ya. Apa yang Anda lakukan di sana? Saya ritual dengan sendiri. Lalu sosok itu muncul. Sosok itu muncul. Cara memunculkannya seperti apa? Secara tiba-tiba kayak tadi. Diam aja di situ kamu. Ini adalah urusan saya. Oke, dia datang sendiri ke Anda gitu. Anda di kuburan baca mantra atau melakukan apa? Enggak. Gak ritual. Oke, akhirnya datang. Anda minta sesuatu dari dia. Ya, Tapi dia minta apa dari Anda? dia meminta Hmm? supaya saya lebih mencintai dia daripada manusia-manusia. Dan Anda sanggupi Ya, waktu itu ya? Oke, baik. Itu Kalau berarti Mas begitu- salah sendiri dong. Mas menjanjikan sesuatu yang Ya, yang itu dia. mengorbankan orang lain. Dia nggak nyadar waktu itu bikin perjanjian seperti ini. Tapi mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi. Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hilman mendiami rumah bernomor 23. Terlahir tanggal 3 Januari 93. Sosok yang cerdik dan pandai, namun memiliki perasaan yang sangat peka, sehingga mudah tersinggung dan naik darah. Saya melihat Hilman terlibat dalam satu permainan mistis yang membuatnya ketergantungan. Dia selalu memanfaatkan sosok gaib untuk membantu kehidupannya. Saya melihat sosok berbaju hitam mengitari sekitar tubuh. Saya akan menetralisir dulu. Dia bersekutu dengan kuntilanak, lalu berpasangan dengan kuntilanak. Ya, Dan kuntilanak ini memenuhi keinginannya Hilman. betul. Hilman ini tidak mau meneruskan hubungannya dengan sang kuntilanak, tapi kuntilanak itu tidak mau pergi. Karena setiap ada punya pacar, kuntilanak itu mengganggu sampai pacarnya sakit dan meninggal. Kok mau ya pasangannya sama kuntilanak? Itu dia. Iya kan ya? Heeh. Aneh ya. Dan Orang. pemikirannya itu loh yang aku bikin aneh tuh. Maksudnya harusnya kalau mau balas dendam cari yang lebih cantik atau yang lebih bisa membuat mantan itu gigit jari. Ini pacarnya Malah malah berpikirnya kuntilanak. untuk menjahati itu kan nggak bagus. Pacarnya sama kuntilanak, anaknya tuyul. Terus mertuanya genderuwo. Wah, keluarganya Jadi keluarga bahagia horor. banget. Mas Hilman, Iya bagus. sosok kuntilanak ini seperti apa? Cantik sampai Anda mau menjadi pasangannya, nggak serem? nah jelas dong, cantik. Secantik manusia. Sama Evelyn, cantikan siapa? Cantikan kuntilanak dong. Oh my god. Kok jadi nyesel jadi cewek ya? Jadi pengen lihat deh secantik apa sih kuntilanaknya. Kami ingin tahu deh hubungan Anda dengan
Selfie, ya, kuntilanak ini seperti apa sih? Selfie itu adalah sosok wanita yang cantik. Oke, lalu Anda ada ritual atau maksudnya pertemuan rutin gitu? Ya, dalam jangka 1 minggu sekali. Seminggu sekali ketemu. Ya, Cara ketemunya dengan apa? saya datang ke kuburan yang pertama saya. Oke, setiap bertemu apa yang Anda lakukan? Saya ritual Ritualnya? dengan memakan cacing. Hah? Jadi setelah makan cacing itu datang Ya. kuntilanaknya. Tapi tunggu bentar. Saya bedah kasus beberapa partisipan dan beberapa episode sebelumnya, sebelum program ini juga Iya. jalan. Ada salah satu program juga yang dulu saya geluti. Mostly kebanyakan mereka itu memakan binatang-binatang aneh untuk nambah kekuatan powernya loh. Oh iya. Itu yang bisa seperti itu ya, Roy? Percaya nggak percaya sih iya, tapi saya belum bisa membuktikan itu secara logika. Namun entah kenapa ketika mereka makan, mungkin karena tersugesti ya, karena tersugesti jadinya jadi berasa powerful gitu. Jadi nambah kekuatan. Jadi nambah ke gitu. recharge Tapi gitu. kalau saya baca di internet dan segala macam, cacing mengandung banyak protein dan segala macam, ya mungkin juga bisa Ya, yang secara- dikaitkan ke sana. Oh, secara medis sih. Secara medis. Ya, ada bisa protein, masuk, tapi ya. ya saya juga dan tentu di toko-toko obat Tionghoa seperti itu kayak Ada ya, ada yang Kobra, semacam kayak ya, kobra. Tapi kan itu Darah udah kobra. diekstrak. Iya, udah diekstrak, diolah ya. gitu. Diolah gitu. Diolah, Jadi nggak bener-bener hidup dimakan. toko obat Cina ada kayak obat cacingnya, cacing yang digerus gitu kan, terus ada yang apa mungkin juga bisa jadi seperti itu. Tapi konotasinya dia, pemahamannya nggak nyampe ke sana. Akhirnya bener hidup-hidup dimakan. Hidup-hidup dimakan. Untuk dapat kekuatan. Betul. Nggak berhubungan dengan makhluk gaib. Itu bisa ada kemungkinan nanti pengaruhnya ke tubuh kita sendiri nggak sih Ya itu? iyalah, pasti itu kan Pasti ya, bakteri, bakteri ya. Tuh. Bakteri. Di sini untuk pelajaran juga berarti untuk semua yang nonton ya. Iya Jangan dong, jangan pasti. kita harus saring bener-bener. Mas Hilman, Ya, kamu bisa gak manggil selfie untuk hadir di tengah-tengah kita? Biasa cara dengan makan cacing. ya, Bawa cacing. bawa. Aduh, Boleh nggak dia? Takut cacing. enggak sih, kayak nonton Survivor aja. Kan kalau di hutan makan cacing gitu-gitu. Nggak geli ya berarti ya? Tapi kamu Enggak, pernah udah makan biasa. Aku enggak sih. Boleh nggak Roy dia melakukan ritual untuk memanggil pasangannya itu? Saya ingin nanya teman-teman saya dulu sebentar. Mas Hilman, saya tuh ini tadi nama istrinya kuntilanak Selfie. Selfie mau diorangkan nggak ya melalui mediumisasi? Apakah perlu selfie? Perlu. Oke, baik. Kamu bisa manggil selfie masuk ke dalam tubuh orang. Paling tidak dia menunggu di dalam situ aja selfie. Dalam situ aja, paling masuk ke dalam diri saya. Oh, Oh, masuk ke dalam diri. Ya. Oh, baik. Gini, oke, sekarang ambil apa nih? Perlengkapan ritualnya dulu deh. Silakan. Silakan. Gile. Pacaran sama kuntilanak. Iya, ada pernah ditidurin sama genderuwo. Oh Iya. my. Makanya ada yang suka anaknya tuh kayak yang bulunya lebat gitu-gitu Iya, kan sih. iya. Oh, Tapi sebenarnya kan itu bener bisa emang. benar bisa, tapi di kota Jakarta udah mulai berkurang karena kita lihat kan gedung-gedung udah pada tinggi segala Tapi gini macam. loh, kan arwah sama manusia itu masukinnya gimana? Iya, that's the Gimana point. ya? Iya, Sepakai nembus dong. Ini tidak membahayakan saya dan kawan-kawan kan. Iya. Coba saya lihat. sebentar. Wait. What are you doing? I'm here Ya kan kita Ah, deket-deket. because I'm kop. scared. Iya. Okay. Don't look at me like that, please. Oke, Mas, itu boleh dibuka? Boleh. Langsung
Untuk manggil kuntilanak itu apa yang dilakukan biasanya? Saya akan membakarnya itu. Ya udah silakan kalau Roy, boleh Roy dia langsung melakukan ritual ya. Silakan. Sebentar. Di Mekong. Pas. Jangan pisahkan aku. Aku sangat mencintai dia. Udah masuk Ber. Saya minta Apa kamu butuh apa Roy? saya minta Cacing takutnya apa ya? Ih, Oh, dia nggak apa? ini. Oh, iya. Ini telah gue. Oh, pegang tangannya, baik. Siapapun kamu, tenang dulu. Diam. Siapapun kamu, kita nggak maksud untuk jahatin kamu, ya. Kita mau selamatin baik-baik badan yang ada di sini. Kami cuma ingin berkomunikasi. Kami ingin tahu siapa kamu, apa maksudnya. Kami nggak ada niat jahat, ya. Kami nggak ada niat jahat. Dah. Oke. Oke. Kami nggak ada niat jahat ya dengan kamu ya. Kami nggak ada niat jahat. Kami cuma ingin komunikasi baik-baik. Ya. Oke. Kita bawa ke situ ya. Kita bawa ke tengah. Kami cuma mau ajak bicara baik-baik. Mohon jangan bikin kekacauan, jangan bikin teror di sini. Siapapun kamu yang ada di dalam badan ini, yang ada di dalam tubuhnya Hilman, kami cuma ingin komunikasi. Kita cuma mau menanyakan sesuatu. Kita nggak bisa percaya sama makhluk halus. Wah iya sih, selalu. Ingat. Makhluk halus bersifat manipulatif. Ya. Lemah, dia tuh help me. No, kita nggak bisa trust dengan dimensi lain. Kamu bukan Hilman kan? Saya tahu kamu adalah siluman. Ini harus cepet-cepet Cleansing. Iya, tolong kalau dia Deko. udah jadi manusia lagi kita akan lepas. Iya. Kalau dia udah keluar, dia udah pergi, kita akan lepas. Saya tahu kamu bukan Hilman. Kamu jangan menipu kita. Kamu makhluk halus kan? Kan? Kalau kamu jago, kamu buka semua tuh lakban. Tunjukin power kamu. Tinggalin badannya Hilman. Karena badannya Hilman ya akhirnya yang diikat tuh. Karena kalau enggak bisa bahaya juga. Iya. Dia sudah nggak bisa kontrol.
Kalau dia nggak diikat gini kan bisa bahaya. Ya, saya rasa segini udah cukup sih dia. Tapi saya tuh nggak percaya dia kalau saya udah Hilman, no. Kayak, tolong. Ternyata pas bergerak Ternyata masih ada dan ternyata cuma manipulatif aja. Iya, bener, manipulatif aja. Beberapa udah sering kejadian kayak gitu. Iya. Oke. Tapi kok bisa kan untuk sekarang ini ngeluarin si makhluk halus ini dari tubuhnya dia? Kita tanya dulu gitu. Cuman kalau misalnya keluar tapi masuk lagi, tetap ada ikatan sama Hilman, sama aja bohong. Ini kita harus minta dia benar-benar mau pisah dengan Hilman. Perjanjiannya dulu kali ya, apa ya? Ya nggak sih, Kak? Itu dia. Perjanjiannya apa? Iya, entah ya. Saya lihat Mas Hilman tuh dipenguasain makhluk halus. Dia ngelihat cacingnya mau makan lagi. Mau makan lagi? Iya. Dia jadi gini nih. Ini kan badannya. Ya ingat ya, jangan pernah percaya sama makhluk halus. Dia lagi deket gini, tiba-tiba dia bisa gitu. Iya. Dia ini badannya nih Hilman nih. Dalamnya enggak nih. Dalamnya setan. Bener-bener dimakan loh ini cacingnya. Karena badannya tuh pada kepotong-potong gitu. Cacingnya sekarang. Coba kamu lepasin diri kamu, Koko. Kuat. Saya akan lepasin. Apa? Saya akan lepasin dia. Siapa akan lepasin dia? Dia akan lepasin Hilman katanya. Jangan percaya deh kok. Jangan cepet-cepet percaya. Iya benar. Harus tahu dulu perjanjiannya dia tuh apa sama. Apa yang kamu mau dari badan ini, dari tubuh ini, dari sang pemilik badan ini, apa yang kamu mau? Karena dia terlalu disakiti sama cewek. Akhirnya dia bersekutu dengan aku. Baik. Dia yang diomongin dia bersekutu dengan disakiti cewek, bersekutu dengan kuntilanak. Percaya nggak, Bay? Ini saya akan lepas nih, Bay. Aduh. Oh, masih belum Hilman. Tapi Belum Hilman. Saya tidak akan percaya, tapi saya akan gunting. Ya. Dia sampai. Simpel, guntingnya bahaya. Bebas tuh. Kalau kamu masih di situ, lawan kita. Saya udah bebasin. Kita nggak bisa percaya sama makhluk halus nih. Dia bohong. Aduh. Kok tolong keluarin kok dia kok. Ini udah nggak wajar deh. Ini gimana ya? Dia harus benar pergi, kalau enggak percuma nih. Harus benar-benar pisah nih. Iya. Saya butuh lonceng saya. Iya, bisa dilawan dengan gaib juga, Roy. Iya. Ini kenapa dia ngamuk-ngamuk? Kayak nunjukin kekuatannya gitu ya, Roy ya? Hah? Beneran? Kan saya bilang apa? Saya tadi mestinya jangan lepasin dia ya. Harusnya emang ini nggak bisa dipercaya. Ini harus bener-bener. Lah, cacingnya keluar semua tuh. Aduh. Ini gimana caranya supaya bisa ngendalin dia, Ron? Supaya bisa dikendaliin. Bisa, tapi bisa.
di tubuhnya? Gak ada. Itu kan bakteri. Ini hidup loh. Ya, Iyalah. Enggak. Itu kalau di perut itu jadinya itu ya jalan-jalan. saya tahu. Mas Hilman. Aduh, kalau sembuh. Iya. Rasanya apa sih? Rasanya enak. Enak. Ya. Berarti udah ada yang salah di otak Mas loh. Itu Mas nggak sadar. Iya, sini ada yang korslet udah nih. Iya benar, itu kan jijik tuh. Kalau berhenti ini, apa rasanya? Rasanya ada yang kurang. Kalau dengan berhenti ini bisa lepas dari sosok kuntilanak itu, mau nggak Anda berhenti makan cacing? Kalau saya bisa hidup normal, saya tidak akan memakan cacing itu lagi. Tapi kan tadi Mas Hilman bilang kan kalau mau ketemu baru makan cacing. Berarti kalau nggak makan berarti nggak usah ketemu dong sebenarnya. Itu gimana sih? Apa memang menjadi kayak kehipnotis harus makan terus harus ketemu atau? Pokoknya setiap kali saya ketemu sama dia, kalau lagi kangen, saya ritual pakai ini. Oh jadi memang dari Mas Hilmannya sendiri yang kangen? Iya, kuntilanak. Oh, makanya dia makan. Jadi karena kayak udah ada ketagihan, kebutuhan. jadi menjadi kebutuhan dan kangen. Roy, gimana Roy? Kalau dia terus ritual ini, apa yang akan terjadi Roy? Gini, secara higienis aja udah ini ya, udah kotor. Kalau misalnya 5 tahun ditambah 5 tahun lagi 10 tahun menjalani makan cacing, nggak kebayang sih digest gimana. Maksud saya dalamnya seperti apa? Sistem pencernaannya juga nggak bersih, nggak dan bersih. akhirnya Itu udah bisa paling menimbulkan dasar. masalah. Nah itu yang akan mengakibatkan masalah juga, gitu loh. Kedua, ini terlepas dari medis, kamu tuh semakin makan cacing gini malah makin aneh pikirannya, ngaco gitu, ngawur, kayak ini loh, kayak orang yang ngaco aja, delusi satu pemahaman yang dipercaya padahal it's not real, gitu. Akhirnya ya pengaruh cara Iya. dia berpikir ya. Satu pemahaman, satu waham yang dipercaya it's not real dan cacing itu adalah powerful, itulah dia makan. Delusi ini harus dihilangin. Takutnya nanti apapun cara dilakuin untuk bisa bertemu gitu kan, takutnya lebih dari cacing nanti yang dia cari. Makan yang lain lah Mas. Karena inilah yang menjadi sumber Anda berpikir yang aneh-aneh dan membuat si selfie Belatung aja kuntilanak dimasak, itu tetap datang ke diri Anda. Gimana mau hidup normal? Kalau makanan yang Anda makan aja nggak Dia normal. kayak marah juga itu cacingnya. Aduh. Kena spidol kan itu kan kimia. Aku sudah sangat mencintai dia. Jodoh kali ya. Aku tak rela berpisah dengan dia. Sungguh aku terlanjur mencintai dia. Kasihan ini alamnya berbeda. Bisa dibawa keluar, bisa, tapi aman nggak? Di luar ada yang ngurusin kan? Ya tolong diurusin. Kita tidak dapat mengubah hati orang lain untuk berbaik sangka pada diri kita. Namun kita bisa melatih diri untuk berbaik sangka pada orang lain. Pemirsa, 3 partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin kali ini. Yang pertama kita punya
Wati, lalu ada Ipah, dan yang terakhir adalah Hilman. Tiga-tiganya adalah pelaku mistis. Di mana tadi kalau Ipah kita lihat dia seperti mempunyai kekuatan supranatural. Lalu kemudian ada Wati juga, dan terakhir ada Hilman yang bersekutu dengan kuntilanak yang dijadikan sebagai pasangannya sendiri. Roy, gimana komentar kamu tentang 3 partisipan kita? Ada Wati dan Ipah. Ya intinya saya takutnya sama Hilman sih. Karena memang ini gini-ginian. Ya. Ilmunya terlalu buat saya terlalu dark, terlalu gelap buat saya. Tapi dia tadi keluar dari studio karena memang udah nggak bisa dikendaliin. Makanya FD tadi harus membawa dan memaksa dia keluar. Betul. Sampai di luar dia masih aman nggak? Apa yang akan terjadi, Roy? Saya rasa akan aman sih. Dia masih bisa lepas tapi? Masih bisa lepas dan ada tim yang menangani juga kan pastinya nanti. Apakah di kemudian hari akhirnya dia bisa pisah dengan kuntilanak itu, pasangannya? Itu saya nggak yakin. Kalau dia terus makan cacing ya pasti akan ada makhluk-makhluk halus lainnya lah yang ikutin badan dia. Kan badannya dia dipenuhi cacing ya. Iya. Jadi kayak nggak normal gitu gelombang energinya. Berpikirnya juga jadi nggak normal ya? Iya. Oke. Evelyn, gimana tanggapan kamu? Kalau menurut aku sih dari yang awal sampai yang akhir, mereka datang ke sini mencari pertolongan, tapi sebenarnya hal yang mereka buat-buat sendiri ya. Kalau menurut aku sih. Jadi kayak ya ego dan sebenarnya ya mereka pengen orang-orang yang pengen memenangkan egoisnya mereka sendiri dan sehingga mereka tuh tidak memikirkan akibatnya ke orang lain seperti apa gitu. Iya, terutama tadi yang Wati yang punya 3 pasangan, milih yang ini yang itu, akhirnya punya banyak jimat padahal ya cuma mikirin kepentingan diri sendiri aja. Dari yang awal juga ya dia bilang karena suaminya tidak memberi nafkah segala macam, tapi ternyata dia juga sendiri punya orang lain dan dia membalasnya dengan hal-hal yang menurut saya tidak bagus. Terus dari yang kedua yang ketiga pun intinya balas dendam. Balas dendam itu kan bukan hal yang bagus juga menurut saya kan, walaupun kita disakitin sama orang gitu. Jadi ya mereka intinya orang-orang yang hanya egoisnya tinggi dan mementingkan diri sendiri aja kalau menurut aku gitu. Jadi ya mungkin makanya Ko Roy juga bingung untuk menolongnya seperti apa karena semuanya hal-hal yang balik lagi ke mereka sendiri gitu loh. Ya mudah-mudahan mereka akhirnya punya keinginan yang bulat, tekad yang bulat juga, kuat dirinya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh mistis ini supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Iya, amin. Kita harus bisa mendoakan ya. Siap. Evelyn, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses dan bahagia selalu. Iya.